masuk ke dalam perut pajak-pajak tersebut. Ngapain dibayar? Perut buncit isinya adalah pajak negara. Aparat yang hanya bisa menjilat pejabat demi jabatan, tetapi ketika menjaga negara, menjaga warga, diserang warga sendiri, diserang mahasiswa. Sangat keparat sekali. Aparat keparat. Kalian itu abdi negara atau abdi Pak Jokowi? Silakan. Jangan malas baca deh. Jangan malas baca. Jangan jadi polisi ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Sebenarnya saya mau nanya, yang perwakilan rakyat itu kita atau dewan perwakilan rakyat daerah? Kita. Kalau mereka itu adalah perwakilan rakyat, sekarang turun di jalan. Perwakilan rakyat sepakat. Dewan pelihara rakyat, dewan penjilat rakyat, merampok rakyat. Di mana sekarang pejabat-pejabat yang ada malah kroco-kroco negara yang di sini? Ya, halo Dek, udah makan belum Dek? Masih. Awal tahun, pada sebelumnya putusan MK dipermainkan untuk menaikkan Gibran menjadi cawapres. Sekarang RUU Pilkada dipermainkan menaikkan Kaisang menjadi pilkada. Besok Jan Etes melalui apa? Demokrasi diubah menjadi dinasti. Jan Etes menjadi presiden. Itulah kebodohan dari pemerintah tolol ya sekarang. Pemerintah duduk yang mau dengerin rakyat. Boketek, oke sepakat. Salam demokrasi, bukan salam politik dinasti. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup warga yang melawan, hidup buruh, hidup PKM buruh. Semuanya hidup kecuali Jokowi dan keluarganya. Turunkan Jokowi sekarang. Bunuh saja. Dibunuh saja. Jokowi elek-elek tuwek-tuwek. Jokowi elek-elek tuwek-tuwek. Jokowi elek-elek, Jokowi tuwek-tuwek, Jokowi elek-elek tuwek-tuwek. Terima kasih kawan-kawan Ibu Jogja bisa naik ke mobil komando untuk berorasi. Gak kedengeran. Setuju, setuju. Oke. Sebelumnya aku mau prihatin aja sama badut-badut ini. Bentar.
Kalian enggak, kalian enggak. Aku kesian sama orang tua mereka. Udah bertahun-tahun ngumpulin uang buat masukin anaknya ke akpol, dan bertahun-tahun waktunya dimasukin ke akpol cuma buat diketawain sama mahasiswa. Oke. Jadi Indonesia dikenal, mungkin buat orang-orang luar, Indonesia dikenal dengan wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. To the foreigners who are here watching this protest, I am sorry, I apologize if you think this is what you call wonderful Indonesia. Indonesia wa utsukushii kuni desu no. Indonesia itu negara yang cantik. Itu kata-kata teman-teman aku yang di Jepang sana. Jepang, negara yang sudah maju, negara yang maju, yang mengidolakan Indonesia. Betapa kecewanya mereka melihat Indonesia seperti ini. Hidup Wibu! Hidup Wibu! Hidup Wibu! Iya, saya adalah seorang wibu. Saya akui. Wibu dikenal dengan seorang yang ansos, yang netral, yang tidak bisa kemana-mana tanpa saya wibu, saya ansos, tapi saya orang Indonesia. Hidup wibu! Hidup wibu! Kami wibu, kami selama ini sudah diam dengan apa yang keadaan kami, tapi kali ini kami tidak akan diam. Saya mungkin dikenal sebagai wibu, tapi di sini saya bukan wibu, dan di sini kalian bukan mahasiswa, kalian bukan ibu-ibu, kalian bukan PKL, kalian bukan warga Dojaka. Di sini kalian sebagai warga Indonesia. Rasakan Jokowi. Rasakan polisi. Maaf, itu tadi yang Bapak kaos polos tadi kayaknya hilang, kepanasan ya? Ingat teman-teman, JKT48 pernah berkata, masalah Krismon sedang melanda, Indonesia dalam masalah. Tapi kali ini kami lawan. Sekali lagi. Tontonan saya dari Jepang, lagu yang saya dengarkan dari Jepang, tapi saya orang Indonesia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
Kami memang ini kayak wibu, setidaknya kami punya satu skill. Kami online kritis. Jadi kami kayak aktif Twitter, sering sebar info. Contohnya tadi ada kabar katanya di Ring Road katanya ada lagi polisi kayak kawal gitu. Patroli di Ring Road. Hati-hati juga nanti. Dan juga lagi buka crowdfund mungkin yang penyelenggara aksi tadi saya juga lihat tweetnya. Ya Mas Indra juga. Jujur saya kemarin lihat gak yang kemarin pas si Mulyono ke Grand Indonesia jalan-jalan sama cucunya si Jan. Itu jujur saya kayak agak kasihan ya lihat si Jan Netes. Masih kecil dia kayak belum nyadar itu kayak bapaknya, ibunya, omnya, kakeknya kelakuannya gitu. Lihat kemarin banyak teriakin Mulyono. Padahal dia tanya kakek saya kan namanya Jokowi kok dipanggil Mulyono. Kayak gimana ya gitu. Belum lagi besok nanti dia datang lagi ke Sarjito. Dia teriakin Mulyono lagi. Kasihan ya saya. Tapi ya namanya juga karmanya si kakeknya itu. Merdeka. Kami dari perwakilan Wibu K-popers, kami tunggu perwakilannya. K-popers naik. Lanjut. Wibu udah mana K-popers? Oke kawan-kawan, hidup Wibu! Hidup Wibu! Rasakan Jokowi. Rasakan polisi. Oke kawan-kawan, sama lagi MMTV. Oke. Gratis. Satu lagi, ini lupa kami berikan shout out kepada Mas Budi bukan Intel di Twitter. Dia yang sering ngasih informasi ke kami. Sama Rizky Salminen. Arara. Oke, untuk menjaga ritme pergerakan selanjutnya kita panggilkan MMTC, kawan-kawan. MMTC, McD. Kawan-kawan, kalau memang wibu ataupun masyarakat yang jarang tampil di jalan sudah sampai naik ke panggung sini, berarti menandakan bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Saya sebagai orang Malang dan saya ada di saat tragedi Kanjuruhan itu, dan saya menyaksikan betapa beringasnya bapak-bapak yang sekarang berdiri tertawa-tawa di depan saya ini. Sebelum masuk ke Kanjuruhan, para penonton diperiksa untuk bahkan korek saja tidak boleh dibawa masuk ke stadion, karena hakikatnya adalah menonton sepak bola tidak membawa benda-benda yang berbau tajam. Tapi di sana ternyata polisi-polisi dengan senjata-senjata mereka yang dibiayai oleh uang-uang kita dibinasakan di sana. Saya ingin sedikit membacakan puisi dari Sayekti berjudul Air Mata Ibu versus Gas Air Mata. Gegap gumpita bumi yang kupijak, riang riuh di tengah gemercik lirihnya hujan, bersorak-sorai gemuruh di ruang sudut Kanjuruhan. Mataku
Mataku tertuju padamu, pada alam menggelap tak mampu. Kau nampak berlara duka sembari membisu. Dan kalian saat itu telah terbantai berpeluh hati. Asap membumbung tinggi meniti arah, memerangkahkan roh-roh tanpa salah. Aku ibu pertiwi. Gas air matamu memaksaku berlara dalam sedih, berduka di tengah pusaran tangis yang telah pergi dan mati. Wahai kau pengkhianat bangsa, kejahatan manusia, maka aku, ibu, melaknatmu, mengutukmu. Aku ibu yang kau paksa menangis dalam pilu karena gas air matamu. Ku mendatangkan bencana untukmu. Maka dari ini seluruh masyarakat yang sekarang ada di sini menjadi saksi di akhirat nanti bahwa seluruh kekejaman dari bapak-bapak oknum polisi di sana yang akan bertanggung jawab atas darah yang telah dikeluarkan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup buruh! Hidup PKI Manokwari! Hidup ibu! Sekian atas kelebihan saya, mohon maaf karena kekurangan hanya milik Jokowi dan polisi semata. Oke, selanjutnya kawan-kawan dari FBD, Forum BEM DIY. Pram, Siap-siap teman-teman dari Papua setelah ini. cuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut salam saya, salam mahasiswa, salam mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup PKI Manokwari, hidup kaum miskin kota. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan setenang-tenangnya hati nurani dan pikiran tinggi para pemimpin bangsa kita. Mati telah hilang dan lenyap diberangus kekuasaan, diberangus rasa angkuh, diberangus rasa tamak akan keinginan soal kekuasaan. Kawan-kawan semuanya, 17 Agustus 1945, tepat tahun ini Indonesia memasuki umurnya yang ke-79 tahun. Bangunan di depan kita merupakan saksi bisu bagaimana perjuangan bangsa, bagaimana perjuangan para pendiri bangsa. Darah bercucuran mengalir di atas tanah yang kita duduki sekarang. Bagaimana sebuah cita-cita untuk menuju sebuah bangsa yang mandiri dan berdaulat. Namun kali ini kita lihat para penguasa, para orang yang bukan siapa-siapa, Ya, selamat siang penonton channel Penggerak Perubahannya, channel Mimbartuk. Sementara ini kita break dulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebih dan ada suara azan berkumandang. Kita break sebentar dan akan dilanjutkan orasi kembali setelah azan. Ini ada ratusan lebih ya, mungkin bisa sampai ribuan mahasiswa se-Jogja berkumpul melakukan triatikal dan aksi orasi. Di depan ada aparat-aparat yang seharusnya mengamankan justru malah memberikan perlawanan. Nampaknya Jokowi di Jogja memang sudah tidak ada harga dirinya ya. Sudah beberapa kali datang ke sini dan jadi bahan olok-olokan, terutama
di triartikel tadi ya, disampaikan bahwa ada pemimpin yang mati di atas pemenggalan. Itu pemenggalan. Nah, di sini tadi ya, ini aksi digelar tepatnya di Malioboro di dekat 0 km. Ribuan mahasiswa berkumpul untuk bagaimana bukan hanya masalah anulir yang dilakukan balik pada MK kemarin, tapi justru untuk menurunkan Jokowi sebelum masa jabatannya habis di tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang. Ayo Mas, kencang Mas. Sip. Ya, Izin melanjutkan ya. lagi ya. Karena kita yakin azan aja kita hargai, apalagi konstitusi bangsa. Baik kawan-kawan, saya izin melanjutkan. Setelah 79 tahun Indonesia merdeka, ada satu kelompok Jokowi dan kroni-kroninya, orang yang bukan siapa-siapa, mengaku-ngaku dan mendaulat dirinya sebagai Tuhan, mendaulat dirinya sebagai pemilik Indonesia. Padahal demokrasi telah memandatkan bahwasanya kedaulatan rakyat ada di posisi tinggi-tingginya. Betul kawan-kawan? Komersialisasi pendidikan, penangkangan terhadap konstitusi, dan ketidakperpihakan terhadap rakyat yang lainnya. Ini adalah sebuah hal yang sangat sistemik dan sudah lama didesain oleh Jokowi dan kroni-kroninya. Entah kondisi apa yang merasuki mereka, apakah dinginnya ruang yang ber-AC membekukan hati dan pikiran Bapak Ibu semua, ataukah gelapnya kaca film dari mobil-mobil mewah yang membutakan Bapak Ibu semuanya. Kita melihat bagaimana nahkoda bangsa kita buta, nahkoda bangsa kita tuli, nahkoda bangsa kita angkuh sehingga kapal kita karam. Namun satu hal kawan-kawan, suara rakyat dan perlawan rakyat tidak akan pernah berhenti. Dan ini merupakan komitmen kita bersama. Betul kawan-kawan? Maka atas segala bentuk penindasan, atas segala bentuk ketidakadilan dan segala bentuk kesenangan-wenangan yang dimiliki dan dilakukan oleh Jokowi dan kroni-kroninya, hanya ada satu kata: lawan. Kau lawan, lawan kawan-kawan, lawan, lawan. Baik, terima kasih dari saya. Satu kata, satu kalimat dari Bung Hatta, bahwasannya Indonesia tidak akan bercahaya karena satu obor besar di Jakarta, namun Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin kecil yang ada di desa-desa. Dan kami harapkan gerakan-gerakan ini akan kita terus kawal bersama. Kemudian untuk bapak-bapak yang ada di sana, Bapak boleh sekarang tersenyum, boleh sekarang bahagia melihat salah satu kawan saya tadi ada salah korban daripada tragedi Kanjuruhan, namun jangan sampai Bapak berbangga dan tunggu sampai kematian menghampirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oke, masih semangat kawan-kawan? No justice, no peace. No justice, no peace. Oke, selanjutnya kita dengarkan orasi politik dari teman-teman Papua. Teman-teman Papua. Selamat siang kawan-kawan. Angkat tangan kiri kawan-kawan.
sebagai simbol perlawanan kita. Angkat tangan kiri kawan-kawan. Hidup kaum petani, hidup kaum buruh, hidup kaum miskin kota, hidup rakyat, hidup Papua, 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 Papua. Kawan-kawan, hari ini di Papua segala bentuk penindasan, segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh siapa kawan-kawan? Siapa kawan-kawan? Aparat penguasa hari ini kawan-kawan. Atas nama implikasi, atas nama pembangunan, dan orang Papua dibunuh habis-habisan kawan-kawan. Padahal rakyat Papua minta apa kawan-kawan? Minta apa kawan-kawan? Merdeka kawan-kawan. Hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua kawan-kawan. Hidup Palestina, hidup Palestina, hidup Papua. Salam perjuangan kawan-kawan. Oke, kawan-kawan. Orasi terakhir sebelum kita menyaksikan rukiah di sini untuk mengeluarkan setan-setan Jokowi, setan-setan istana. Kita mendengarkan orasi terakhir dari teman-teman LPSY, teman-teman LPSY. Selamat sore kawan-kawan. Masih semangat? Masih semangat? Saya pegang semangatnya. Hari ini kita berkumpul di sini bukan mengatasnamakan apapun selain nama rakyat. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita adalah orang-orang yang tidak mau melihat negeri ini hancur. Baru kemarin kita melihat perayaan Indonesia merdeka. Tapi kawan-kawan, saya pikir kemerdekaan yang dirayakan adalah kemerdekaan buat kaum elit yang di atas. Sementara kita tersangsa di sini. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu buat kawan-kawan yang ada di sini, sekaligus memperingati keparat yang ada di sana. Judulnya kawan-kawan, diam. Mengapa semua diam? Mengapa semua diam? Semua diam melihat penindasan, ketidakadilan di negeri tercinta. Dari lurah dan camat sampai ke pejabat, semua korupsi. Militer pun korupsi dengan para menteri. Sikap negeri ini, apa perlu kita panggil Soekarno? Apa perlu kita panggil Supomo? Apa perlu kita panggil Artijo? Kalau kita gak punya nyali, kalau kita gak punya nyali, Ganyang Mulyono, sikap Mulyono. Jangan biarkan kroni-kroninya ada di sekitar kita kawan-kawan. Hancurkan orang-orang yang selalu kita bayar setiap bulan tahun mengatasnamakan pajak. Lihat apa yang dibeli, seragam yang di depan kita melawan kita di sini.
sangat miris mengatasnamakan pajak di sini ya. Saya pikir kawan-kawan yang di sini juga merasakan hal yang sama. Saya warga negara dari Sulawesi Tengah. Kita tidak bisa pungkiri apa yang dihirup adalah debu-debu dari investor, kaum-kaum oligarki, kawan-kawan. Sudah ada di mana-mana. Jika kita turun hari ini dengan melihat kegentingan yang ada, maka hari ini pun juga kita harus melihat bahwa bendera yang ada di sana bukan hanya sekedar bendera, tetapi warna kulit, darah dan tulang kita yang kita pertaruhkan selama ini. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Berjuang bersama rakyat merebut demokrasi sejati. Tunduk tertindas atau bangkit melawan. Sebab mundur adalah pengkhianatan. Takkan mundur awal terbentur. Takkan mengeluh walau terjatuh. Salam demokrasi. Oke, kawan-kawan. Rakyat bersatu. Rakyat bersatu. Oke, kawan-kawan. Selanjutnya kita akan menyaksikan ritual ruqyah dari teman-teman kami. Kenapa kita perlu untuk melakukan ruqyah? Karena sejatinya dan nampaknya Jokowi hari ini sedang kerasukan setannya Fir'aun. Jokowi hari ini kerasukan mungkin jin yang bersekutu dengan Fir'aun. Nah, makanya setelah proses ruqyah ini, ketika rezim ataupun Jokowi tidak sadar, artinya apa teman-teman? Artinya Jokowi adalah jin sesungguhnya, artinya adalah Jokowi adalah setan sesungguhnya, dan artinya apa? Jokowi adalah dajjal, teman-teman. Benar nggak, teman-teman? Jokowi adalah iblis, teman-teman. Jadi kita akan menyaksikan ruqyah, teman-teman kami mungkin bisa menyesuaikan. Ya, sekalian polisi, kita doakan polisi, DPR dan segala antek-antek pemerintahan, semoga semua sadar, semoga semua setannya keluar. Kawan-kawan, mari kita sama-sama mengeluarkan iblis-iblis yang di depan. Semoga Fir'aunnya keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti yang sudah disampaikan sama moderator tadi, sepertinya kita perlu melakukan ruqyah. Karena setan-setan yang sudah merasuki jiwa-jiwa mereka tidak bisa lagi diusir dengan kata-kata. Harus kita usir dengan doa. Maka dari itu, saya minta kita berdoa bersama-sama agar Indonesia ini hilang jin-jinnya. Saya mohon maaf kepada teman-teman dari agama lain. Saya hanya bisa dengan memimpin dengan ajaran Islam. Boleh? Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk bersolawat. Solawat asgil. Bisa ikut ya teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asri lil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asri lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min
Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aswilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aswilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pak polisi bisa ikut juga istighfar, Pak polisi. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Mari kita mulai, kawan-kawan semuanya. Kita mulai dengan Al-Fatihah dan kita sambung dengan ayat kursi. Niatkan untuk murqiyah para pejabat yang Astagfirullah. Mari kita mulai ruqyahnya kawan-kawan. Pembacaan Al-Fatihah dimulai terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Terima kasih teman-teman. Satu kata kekesalan saya yang ingin saya ucapkan adalah baru kali ini saya benci ayah yang sayang sama anaknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan setannya sudah keluar, teman-teman. Setannya nggak takut ayat kursi, takut kehilangan kursi. Atau ternyata mereka setan. Kawan-kawan, besok Jokowi datang, kita sepakati akan kita sambut atau tidak. Oh, jangan disambut, kita usir kawan-kawan. Arak. Sepakat. Jogja terlalu istimewa untuk Jokowi katanya. Oke. Teman-teman, sepakat besok kita sambut dan kita persekusi. Jangan ding, nanti kita ditangkap polisi. Nanti dianggap kita membangkang negara, padahal yang membangkang negara Jokowi. Kita sambut Jokowi, kawan-kawan, sepakat? Oke. Press release. Peringatan darurat belum berakhir. Runtuhkan rezim
tipu-tipu. Kehebohan yang dibuat oleh pemerintah dan anggota dewan di DPR RI memicu kemarahan rakyat Indonesia. Praktik culas yang berusaha dilakukan dengan merevisi rancangan undang-undang pilkada sekali lagi menunjukkan bahwa tujuan utama rezim ini adalah melanggengkan kekuasaan dan politik dinasti. Bagaimana tidak, pemerintahan Jokowi dan koalisi besarnya di DPR RI berusaha untuk membangkang terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat pencalonan kepala daerah. MK berusaha menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi melalui putusan nomor 60 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan putusan nomor 70 tentang batas usia calon kepala daerah. Namun pemerintahan Jokowi dan koalisi partai politiknya memandang putusan MK menghalangi rencana besar mereka untuk memonopoli Pilkada 2024 dan membuat Kaisang Pangarep putra bungsu Jokowi tidak bisa berkontestasi dalam Pilkada 2024. Hanya dalam hitungan jam mereka bersepakat untuk memberontak terhadap putusan MK dan menyepakati RUU Pilkada untuk disahkan dalam rapat paripurna. Protes dan aksi massa besar-besaran pada Kamis tanggal 22 bulan Agustus membuat Badan Legislatif DPR RI membatalkan rencana pengesahan RUU Pilkada. Gerakan #peringatan darurat yang menggema di media sosial berhasil menciptakan gerakan rakyat untuk melawan pembangkangan rezim Jokowi terhadap konstitusi. Dengan dibatalkannya pengesahan RUU Pilkada, apakah perjuangan rakyat untuk menegakkan konstitusi dan mengawal demokrasi sudah berhasil? Jawabannya belum. Apa yang terjadi akhir-akhir ini hanya salah satu contoh praktik culas dari rezim Jokowi dan kroni-kroninya. Jauh sebelum hari ini mereka telah melakukan hal serupa dengan merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, mengesahkan UU Cipta Kerja dan UU Minerba, menyusup ke MK melalui Anwar Usman yang kemudian meloloskan Gibran sebagai cawapres Prabowo, atau memecah belah gerakan masyarakat sipil dengan memberikan konsensi tambang kepada ormas keagamaan. Rakyat tahu bahwa banyak kebijakan bermasalah yang lahir selama rezim Jokowi. Fungsi anggota dewan sebagai wakil rakyat makin melemah dan dimanfaatkan untuk menyandra lawan-lawan politik. Jokowi berusaha untuk mengontrol semua kekuasaan dalam genggaman tangannya. Singkatnya, rezim Jokowi punya 18 dosa, yaitu melanggengkan oligarki dan politik dinasti, melemahkan institusi demokrasi, melibatkan kembali TNI dan Polri dalam urusan sipil, membuat konflik Papua kian memanas, meruntuhkan sistem pendidikan, mengembangkan watak patron klien di kepolisian, mempolitisasi peran kejaksaan, melemahkan posisi KPK, gagal menyelesaikan pelanggaran HAM berat, gagal mengelola APBN, meruntuhkan independensi Bank Indonesia, memperbesar utang luar negeri, memaksakan pembangunan IKN, merusak lingkungan, menimbulkan konflik agraria, mengkriminalisasi rakyat atas nama proyek strategis nasional, memberangus ruang juang kebebasan sipil, dan mengembangkan gimmick saat berdiplomasi di luar negeri. Apa yang dilakukan oleh Jokowi hampir pasti akan diduplikasi oleh Prabowo Subianto, presiden terpilih itu. Berkali-kali menegaskan akan dia melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh rezim Jokowi. Dengan begitu, karakteristik otoritarianisme yang populis juga akan dilanjutkan oleh Prabowo. Berbagai problem yang terjadi dalam 10 tahun terakhir bermuara pada bobroknya sistem pemilu dan partai politik Indonesia yang menghamba pada kapitalisme. Sistem pemilu kita memberikan celah negara ini dipimpin oleh orang-orang yang culas. Partai politik tidak bisa menjalankan amanat demokrasi karena mengedepankan kepentingan pribadi. DPR bukan rumah wakil rakyat, tetapi tempat tumbuh suburnya oligarki.
Selama sistem pemilu dan partai politik kita tidak diubah, selama itu pula rakyat Indonesia dipimpin oleh rezim tipu-tipu. Oleh karena itu, aliansi masyarakat sipil di Yogyakarta akan turun ke jalan dalam aksi Jogja Mengambil Kembali pada Selasa 27 Agustus 2024, Rabu 28 Agustus dan Kamis 29 Agustus 2024. Gerakan masyarakat sipil yang dimotori oleh Forum Cikditiro ini menggandeng aliansi mahasiswa, buruh, budayawan, seniman, dan akademisi untuk menolak terlena dengan gimmick rezim Jokowi dan kronikernya. Aksi Jogja Memanggil Kembali dimulai pukul 9 di parkiran Abu Bakar Ali, kemudian long march ke Istana Presidenan. Demonstrasi hari ini mengusung seruan kepada pemerintah dan rakyat Indonesia, yaitu 1. Menolak otoritarianisme populis yang dipraktikkan oleh Jokowi beserta kroni-kroninya. 2. Menuntut agar segera dilakukan perombakan pada UU Pilkada dan UU Partai Politik. 3. Melawan segala upaya perusakan atau pelemahan konstitusi. 4. Akan melakukan segala cara untuk mencegah oligarki dan politik dinasti. 5. Menyerukan kepada seluruh warga Jogja dan Indonesia untuk bersama-sama membangun oposisi rakyat atas nama Jogja Memanggil Reformasi. Rakyat bersatu. Rakyat bersatu. Oke kawan-kawan, untuk aksi hari ini paling tidak lagi-lagi kita menunjukkan bahwa dari 10 tahun kita menderita di bawah rezim Jokowi, dan beberapa kali kita dikangkangi dengan berbagai produk kebijakan yang sangat begis, kebijakan yang sangat menderitakan rakyat, yang sampai pada penghujung periodenya kemarin dengan tulasnya dia meloloskan anaknya, dan lagi-lagi kita dipertontonkan dengan orkestrasi pemerkosaan demokrasi ketika balik DPR berusaha untuk menganulir keputusan MK. Dan yang paling buruknya adalah ketika Jokowi mengaku dirinya sebagai raja, hari ini kita tunjukkan, dan besok sekalipun kita menunjukkan bahwa tidak ada raja di negara demokrasi selain rakyat itu sendiri, kawan-kawan. Tidak ada raja daripada segala raja selain daripada rakyat itu, kawan-kawan. Sepakat teman-teman? Apakah teman-teman punya raja? Kita adalah raja, teman-teman. Oleh karena itu, setelah dari sini, mari kita rawat api perlawanan ini, mari kita rawat kemarahan ini untuk kemudian memastikan bahwa rezim Jokowi tidak landing dengan aman, dan juga harus diadili tentunya. Makasih teman-teman. Kawan-kawan, perwakilan tiap lembaga, tiap organisasi bisa berkumpul di mobil komando. Kita lakukan konsolidasi untuk menumbangkan rezim Orde Reformasi. Teman-teman semuanya, sebelum meninggalkan lokasi, mohon sampahnya untuk diangkut masing-masing. Kawan-kawan, kita adalah manusia yang berakal. Selayaknya kita tidak meninggalkan sampah. Biarkan sampah-sampah itu ada di istana. Bawa sampahnya, teman-teman. Pimpinan masing-masing organisasi dan lembaga merapat ke mobil komando. Sekali lagi, pimpinan masing-masing organisasi dan lembaga merapat ke mobil komando. Ya, sekian penonton channel Mimbar Tube. Semoga aksi ini terus membakar semangat kita
untuk bagaimana bisa menurunkan Jokowi dan merubah sistem. Sistem yang baik adalah sistem yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Islam. Semoga live ini bermanfaat dan memberikan informasi agar tetap semangat berjuang untuk kembali menjaga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.